Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang vektor, di mana materi yang pada awal kemarin itu Ibu ada memberikan soal, dan setelah Ibu telusuri, Ibu lihat kalian sudah mulai memahami materi. Tapi tidak salah jika materi ini saya akan jelaskan kembali untuk siswa-siswi saya yang masih belum memahami materi tentang vektor. Jadi untuk vektor kita awali dulu dengan materi tentang konsep vektor. Saya akan langsung mulai menjelaskan dari pengertian vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Mungkin dalam pelajaran fisika kalian juga pernah mendengar kata vektor. Juga pengertiannya sama dalam matematika, yaitu tadi vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Bagaimana contoh vektor? Contoh vektor itu seperti yang saya tuliskan di sini. Misalkan Andi berjalan sejauh 500 meter ke arah kanan. Nah, tadi kalau kita lihat dari pengertiannya, dia itu memiliki panjang dan arah. Mana panjang vektornya? Panjang vektornya itu adalah 500 meter. Dia berjalan sejauh 500 meter itu adalah nilai panjangnya, ya. Jadi memiliki nilai, memiliki panjang, ya. Dan kemudian dia memiliki arah ke arah kanan. Nah, sehingga dari contoh ini bisa kita masukkan dalam salah satu contoh vektor. Nah, bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi Andi berjalan sejauh 500 meter ke arah kanan. Seperti ini. Ini adalah satu contoh vektor. Mungkin nanti bisa kalian lihat contoh-contoh lainnya selain yang ada di Ibu sebutkan ya. Jadi banyak sekali contoh vektor yang lainnya. Kemudian kita masuk dalam penamaan vektor. Nah, jadi dari contoh yang ini kita bisa gambarkan tadi ya, sehingga kita bisa menyatakan vektor dalam simbolnya seperti ini. Nah, jadi posisi Andi tadi ya, ketika berjalan itu dinamakan dengan titik pangkal vektor. Setelah dia berjalan sampai ke arah kanan ya, yang ditujunya ke arah titik B, ini adalah titik ujung vektor namanya. Jadi yang B ini namanya titik ujung vektor. Jadi yang A, Ibu ulangi, ini titik pangkal vektornya, yang B itu adalah titik ujung vektor. Sehingga bisa kita tuliskan simbolnya seperti ini dalam tulisan huruf besar. Jadi AB-nya jangan ditulis huruf kecil ya, tapi dituliskan huruf besar. Ini dan dibaca vektor AB. Ini untuk nama penamaannya. Selanjutnya kita lihat ya. Penamaan vektor juga bisa menggunakan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Contohnya itu adalah vektor U, vektor V, vektor W. Nah, kalau seperti ini bisa dituliskan dengan menggunakan huruf kecil ya. Berarti satu saja. Kalau ini tadi ada dua huruf AB, tapi penulisannya harus menggunakan huruf besar. Kalau dia pakai huruf kecil hanya satu tulisan seperti ini ya. Dan ada tanda panah di atasnya juga, sama seperti yang ini. Jadi ada dua simbol, bisa yang ini dan juga bisa yang ini, tapi ini menggunakan huruf kecil. Nah, sekarang kita belajar cara menentukan vektor di R2. Misalkan ini buku ketinggalan ya. Kalau tidak dituliskan atasnya berarti bukan vektor namanya. Nah, misalkan ini ada vektor AB ya. AB itu ini kita belum tahu nilainya. Jadi nilai di atas yang ini itu nilai X-nya ya. Dan yang di bawahnya itu nilai Y-nya. Nah, nanti kalau di R3 itu nanti dia ada 3 nilainya, yaitu X, Y, Z. Tapi dalam pembahasan Ibu ini Ibu menjelaskan yang X, Y saja ya, karena kurang lebih sama aja. Jadi kalau misalkan dia 3 berarti dia memiliki Z, X, Y, Z. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai vektor yang ada dalam gambar seperti ini? Caranya adalah dengan pertama kita melihat dia
dimulai dari titik mana dulu? Ingat, harus dimulai dari titik ujung, titik pangkal vektornya dulu. Titik pangkalnya kita hitung ya, baru ke titik ujung vektornya. Bagaimana cara menentukan nilai? Caranya adalah dengan kita menggeser ke arah kanan atau ke arah kiri. Sama seperti sumbu koordinat. Kalau dia arah kanan pasti nilainya positif. Kalau dia arah kiri dia bernilai negatif. Nah, kemudian setelah kita arahkan ke arah kiri atau ke arah kanan ya, di bagian pangkal vektornya ini, kemudian kita arahkan ke atas atau ke bawah. Nah, sama seperti di koordinat kartesius juga, untuk arah atas itu nilainya positif. Kemudian arah bawahnya itu nilainya negatif. Jadi dimulai dari X dulu kita cari ya, ke arah kanan, arah kiri. Kemudian baru nilai Y-nya itu arah atas atau arah bawah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai vektor A, B. Jadi ini namanya vektor AB, kita tuliskan seperti ini ya. Ini karena tulisannya huruf besar semua. Jadi kita tuliskan yang pertama vektor AB. Vektor AB dari mana dapat nilai 3? Tadi Ibu sudah jelaskan. Untuk mencari nilai X-nya itu harus kita lihat dari arah kanan atau arah kiri. Nah, karena ini kita mau ke arah titik ujung vektornya, jadi kita arahkan ke arah kanan ya, jangan ke arah kiri, karena ke arah kiri nanti kita tidak ketemu ke titik ujung vektornya. Jadi kita arahkan ke arah kanan. 1, 2, 3. Ke arah kanan bernilai positif 3-nya ya. Makanya di sini positif 3. Kemudian kita arahkan ke arah atas atau ke arah bawah, karena kita mau menuju ke titik ujung vektor, jadi kita arahkan ke arah atas. 1, 2. Jadi posisinya seperti ini ya. Kalau kita gambarkan 1, 2, 3. Ini kiri atau kanan dulu tadi ya. Karena ke arah kanan berarti nilainya positif 3 satuan. Kemudian baru kita arahkan ke arah atas atau bawah. Karena ini kita mau ke titik ujung vektornya, berarti kita arahkan ke arah atas. Di mana nilai arah atas itu nilainya positif. Ada berapa satuan? Ya, kita hitung dari awal lagi. 1, 2 ya. Ini tadi 3. Yang ini 2 satuan ke arah atas, sehingga nilai vektornya itu adalah 3, 2. Kemudian kita mau menentukan nilai vektor C, D ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan dulu nilainya arah kanan atau ke arah kiri. Nah, karena kita mau menuju ke titik ujung vektor, berarti kita arahkan ke arah kanan. Nah, ke arah kanan, karena nilai arah kanannya positif ya. Ada 1 satuan juga, berarti di sini 1 untuk nilai X-nya ya. Kemudian kita arahkan ke arah atas atau bawah, karena kita mau menuju ke titik ujung vektornya ya. Berdasarkan gambar berarti kita arahkan ke arah bawah. Ini 1 tadi ya. Berarti kita hitung dari awal lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini berarti 5 satuan. Tapi karena dia ke bawah berarti jadinya negatif 5 di sini ya, karena ke arah bawah. Nah, berarti nilainya adalah negatif 5. Ya, selanjutnya kita mencari vektor FE ya. FE bukan EF ya, tapi FE. Jadi dimulai dari penamaannya dari pangkal vektornya, baru setelah itu ke ujung vektor. Sehingga berapa nilainya? Dari kiri atau kanan nih? Dari kiri. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ke arah kirinya 4. Berarti di sini nanti nilainya min ya. Berarti min 4. Kemudian ke arah mana dia lagi? Ke arah bawah. Berapa satuan? Nah, ada 1 satuan saja karena dia ke arah bawah ya. Berarti nilai satunya itu negatif 1. Selanjutnya kita lanjutkan mencari vektor HG. Oke, mencari vektor HG kita cari dulu kiri kanannya. Nah, kita mulai di sini karena dia menuju ke arah kanan ya, ke ujung vektornya, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 ke arah kanan ya, ke arah kanan. Karena ke arah kanan berarti nilainya positif ya, 4-nya. Nah,
Karena dia sudah mencapai ujung vektor, jadi nilai y-nya ada atau enggak? Tidak ada ya, karena dia sudah mencapai ke ujung vektornya, sehingga nilai untuk y-nya itu bernilai 0. Nah, jadi ini nilainya. Nanti Ibu akan lanjutkan ke penjelasan tentang vektor posisi dan kesamaan vektor. Silahkan dipahami dulu materi yang ini ya. Oke. Ini bisa Ibu video ulang, silahkan dipahami. Ya, mungkin untuk di R2-nya sama ya, jadi kurang lebih. Silahkan kalian pelajari.